Oke, teman-teman. Jadi untuk pencarian objek melalui Google Earth ini kita bisa melakukan pencarian dengan ini. Nah, kenapa tidak dengan Quantum GIS langsung? Karena di Quantum GIS itu tidak ada pencarian untuk Google Map-nya gitu ya. Nah, nanti kita coba gunakan Google Earth-nya dulu. Tadi SMP 2 Negeri 2, SMA Negeri 1 coba kita ya. SMP Negeri 1 Paguyangan. Nah, ternyata ada di sini. Berada di dekat Universitas Peradaban. Oke, supaya lurus ya kita risetnya TTM ini adalah SMA Negeri 1 Paguyangan. Maka kita tinggal klik di sini. Nah, jangan lupa kita bikin folder dulu ya, namanya folder sekolah gitu ya, atau SMP gitu terserah. Terserah teman-teman buatnya. Yang penting kita harus membuat satu folder, di mana folder itu nanti yang akan kita ekspor menjadi KML ya, menjadi KML ini seperti ini. Jadi file ini KML ini adalah hasil dari Google Earth. Nah, ini SMP. Kalau kemarin saya gunakan sekolah. Nah, kita SMP. Eh, kita cari tadi yang SMP 1 Negeri 1 Paguyangan. Sudah kita ketemu di sini. Kemudian kita klik yang kuning sebelah sini, add place mark. Nah, kita klik. Nah, warna kuning kita bisa geser-geser ini. Nah, kita taruh aja di tengah. Artinya jangan sampai keluar dari lingkungan SMP Negeri 1 Paguyangan, misalnya tiba-tiba di rumah di belakangnya. Itu jangan. Jadi ini seperti ini ya. Kita kasih nama SMP N1 Paguyangan. Harus jelas keterangannya supaya nanti ketika kita custom di Quantum GIS itu kita tidak kesulitan. Oke, kita simpan, sudah punya nama satu SMP. Nah, sedangkan karena kita lokasinya per orang adalah kabupaten, maka untuk SMP-nya pun harus SMP yang ada di Kabupaten Brebes. Nanti yang dapat Tegal ya harus Tegal, yang dapatnya Banyumas harus Banyumas. Nah, kita coba SMP negeri atau SMP Brebes ya. SMP Brebes ini banyak sekali. Teman-teman bisa lakukan titik-titik satu-satu. Bisa SMP Negeri 5 Brebes. Nah, SMP Negeri 5 Brebes kita klik. Jangan lupa untuk SMP ini harus terseleksi gitu ya. Karena kalau tidak terseleksi nanti titiknya akan nyebar pindah-pindah kemana-mana. Kita klik. Kita geser dulu ini. Kita geser warna kuning ini, untitled place mark-nya. Kemudian kita ketik SMP N5 Brebes. Oke. Nah, SMP N5 Brebes sudah, SMP Negeri Paguyangan sudah. Nah, tadi ada SMP N5 yang lain. SMP Negeri 3 Brebes. Nah, ada di sini. Oke, kita klik lagi di sini. Nah, kita geser di tengah. SMP N3 Brebes. Oke. Oke, kita sudah punya 3 SMP untuk sampel. Jadi SMP Negeri Brebes, SMP Negeri 5 Brebes, SMP Negeri 1 Paguyangan. Nah, kita akan coba save ini untuk SMP ini ke folder yang sudah kita siapkan. Jadi folder ini di exercise Quantum GIS kita kasih simpan di KML. Oke. Caranya pada folder SMP di Google Earth ini kita klik kanan Save Place As. Nah, ini. Teman-teman bisa menyimpan dalam bentuk KMS maupun KML. Nah, kita coba yang KMS karena kemarin di simulasi sebelumnya sudah pakai KML. Kita pakai KMS. Oke, kita cek di nah, ini ya, sudah muncul. Nah, kita akan bandingkan bedanya KML dan KMS apakah berpengaruh.
Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan untuk membuka file KML, teman-teman, ini adalah tampilan utama dari Quantum GIS. Jadi Quantum GIS ini free open, jadi open source ya. Jadi dia free, tidak berbayar. Kita bisa jalankan install lebih dari satu versi. Sebagai contoh di sini saya juga install 2 versi. Jadi ada versi 2.18, ada juga 3.22. Jadi kenapa ada 2.18? Karena dulu saya menggunakan plugin yang hanya support di 2.18. Nah, sekarang saya coba yang terbaru yaitu 3.22 versi stabilnya. Nah, ini seperti ini. Tampilannya juga tidak beda jauh. Kalau untuk Quantum GIS tampilannya sama saja. Nah, yang pertama saya akan kenalkan ke teman-teman adalah bahwa di Quantum GIS ini kita bisa menggunakan base map dari Google Map maupun Google Satellite. Nah, kalau di sini saya sudah terinstall, ini namanya Quick Map Service. Ini Quick Map Service. Kalau kita klik ini sebelah kanan akan muncul search Quick Map Service. Kita bisa searching Google. Termasuk juga base map lain dari seluruh dunia yang tersedia ya, yang artinya disediakan free dan boleh. Nah, akan muncul. Ini banyak sekali. Kita bisa ngambil yang map atau yang route saja atau yang terrain. Nah, di kali ini kita akan menggunakan Google Satellite. Nah, sebelum menggunakan base map ini, saya akan hilangkan dulu pluginnya. Jadi supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara menginstal pluginnya. Jadi ini harus diinstal. Nah, karena sudah terinstall maka saya remove dulu nih. Quick Map Service. Oke. Ini saya install plugin. Yes. Close ya. Nah, berarti sudah tidak ada di sini. Start default with Python ada ya, terus kemudian meta search juga ada, tapi plugin untuk base map Quick Map Service yang di dalamnya ada Google Satellite maupun ke Google Map, nah itu nggak ada. Nah, kita install. Caranya adalah ketik plugin, nah, kemudian manage and install plugin. Nah, kita cari Quick Map Service. Quick Map Service. Oke, kita install pluginnya yang sebelah kanan. Oke, sudah berhasil. Nah, sudah berhasil dan sudah muncul lagi Quick Map Service. Kita close. Oke, ini ada search GMS, ada Quick Map Service. Ini dua-duanya sama ya. Cuma bedanya kalau di sini langsung sebelah kiri ini. Nah, kita pakai yang ini. Tadi sudah kita cari Google ya, Google Satellite. Oke, coba kita akan masukkan 2 base map. Yang pertama satelit. Nah, ini kemudian yang kedua
map. Oke. Kita ke Brebes, kota Kabupaten Brebes. Ini ya, tampilannya beda kalau map. Ini seperti ini, kalau satelit seperti ini. Nah, nanti untuk satelit ini teman-teman gunakan untuk pencarian permukiman dan jaringan jalan. Oke, nah selanjutnya tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kita harus menyimpan file ini dalam bentuk project gitu ya. Kalau sebelumnya saya sudah punya file matkul SIG 01 dan digital sekolah. Nah, saya coba buat file yang berbeda. Saya namakan shift S digitasi permukiman. Oke, saya simpan save. Artinya kita sudah punya project di sini digitasi permukiman. Biar dipisah-pisah, biar kalau ada yang error masih aman yang lain. Nah, pasti teman-teman bingung kalau misalnya saya kasih tugas di sini, nanti sudah saya bagi, misalnya ini kan ada ya, ada beberapa nama-nama di sini. Sebentar. Nah, ini ada nama-nama untuk setiap mahasiswa. Misalnya Denny Andrian ini Banjarnegara, Farel Hagi ini Banyumas, Aisyah Puja Andini ini Batang, dan seterusnya sampai Alan Rito Saputra Maulana ini Salatiga. Ini teman-teman pasti bingung kalau misalnya disuruh mendigit bangunan yang ada di misalnya di Grobogan gitu ya. Nah, teman-teman nanti jangan khawatir, saya sudah siapkan untuk file batas administrasi. Jadi ini batas administrasi yang ada di Jawa Tengah sudah saya siapkan, ada di sini. Quantum GIS sumber data. Nah, ini ada kabupaten, ini satu Indonesia. Nah, Kabupaten Jateng ini hanya satu Jateng. Nah, cara menginputnya itu ada dua cara. Langsung di-create di drag. Jadi misalnya kabupaten.jateng ini di-create ke ke Quantum GIS ini. Caranya seperti ini. Dan yang dipilih adalah .dpf. Ya, .dpf kita drag. Nah, sudah masuk di sini. Ya, ini adalah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah, supaya bisa kita lihat batasnya, kita custom dulu simbologinya. Simbologinya kita menggunakan ini biru, warna biru. Ya, seperti ini, atau bisa merah juga boleh. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, kemudian labelnya kita tampilkan juga. Nah, labelnya itu nama kabupatennya. Di sini ada label, di atasnya ada pilihan single label, rule based labeling atau blocking, kita pakai single label. Nah, nanti muncul value-nya, ini ada provinsi, ada kabupaten, ada ID dan sebagainya. Nah, kita pilih kabupaten. Kita kabupaten, kita coba apply, warnanya hitam. Karena hitam tidak terlihat, kita ganti warna menjadi kuning misalnya, atau merah juga boleh. Nah, ini sudah keluar, oke. Nah, ini ada Pemalang, ada Grobogan, kita cari Grobogan sebelah mana. Kalau nggak salah Grobogan sebelahnya Boyolali dan Semarang, ini Grobogan. Gitu ya, teman-teman sudah bisa menampilkan ini di sini Grobogan. Nah, baru nanti teman-teman digitasi bangunannya adalah sekitar buffer di dalam di dalam administrasi Grobogan. Nanti yang dapatnya Blora juga Blora saja, jangan sampai ambil yang di Grobogan. Nah, kemudian seberapa luas yang dilakukan digitasi? Teman-teman tidak semua kawasan, karena kita kan sampling ya sifatnya. Untuk
permukiman, silahkan teman-teman ambil minimal itu 10 lokasi. 10 lokasi. Nah, saya akan coba apa? Simulasikan misalnya ada kawasan seperti ini nih. Nah, nanti digitasinya ini menjadi satu nih, satu kawasan. Nah, tadi kembali ke penamaan Grobogan ini, kenapa bisa muncul nama Grobogan ini? Karena di Kabupaten Jateng ini, kalau kita buka atributnya, nah seperti ini. Jadi saya mempunyai sebuah peta kabupaten yang di Provinsi Jateng ini, itu ada nama-namanya di sini, sudah ada namanya. Nama provinsinya Jawa Tengah, kabupatennya sudah ada masing-masing. Nah, kita tadi Grobogan. Nah, ini Grobogan. Jadi kalau kita kesulitan mencari di apa di peta, kita juga bisa mencari di tabel, di atributnya misalnya Magelang. Kita tinggal zoom ke Magelang, zoom to fitur. Nah, kita ketemu Magelang seperti ini. Nah, sekali lagi bahwa ini disebut atribut kalau di dalam data spasial, dan atribut itu sama dengan sebuah tabel dalam database. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara tabel database, kalau di web lain ini kan tabelnya kita bikin sendiri, misalnya ada user, ada karyawan, ada tabel penjualan dan sebagainya. Nah, tabel untuk spasial inilah tabelnya. Kita bisa tambahin, kita bisa tambahkan tabel ada dan lain-lain. Ya, suaranya tolong di mute ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana atribut ini kita tambahkan dan kita kurangkan di materi-materi selanjutnya gitu ya. Oke, selanjutnya tadi kita coba punyanya Mbak Fitrianah ya. Ini kan Grobogan. Nah, Grobogan ini teman-teman yang masih on di mute ya. Mbak Cindy masih on ini Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Oke, jadi untuk Mbak Fitriana ini contohnya misalnya Grobogan. Nah, kita akan coba digitasi permukiman. Nah, tadi ada contoh permukiman, carinya yang agak gerombol saja gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat mendigitasi? Ini caranya sebenarnya sudah ada di YouTube, nanti juga saya share. Sayangnya di YouTube belum ini ya, suaranya belum bagus, belum ada suaranya. Nah, saya akan praktekkan di sini dan saya posisinya juga sudah saya, iya, nggak ada suaranya. Halo, tes tes. Teman-teman yang lain, apakah suara saya kedengaran? Halo, tes. Suara saya nggak kedengaran ya? Oh, sebentar. Mungkin ada yang salah. Tes tes.
Tes tes. Suara saya kedengeran ya, sudah ya? Oke, siap. Tadi sudah lama nggak kedengeran ini suara saya. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk digitasi tadi ya, digitasi yang di quantum di sini. Nah, pertama untuk yang harus kita siapkan memang tadi base map ya sudah. Kemudian yang siapkan yang kedua adalah filenya. Nah, untuk membuat file apa namanya? File layer. Nah, kita nyebutnya layer ya, gitu ya. Jadi kalau tadi kita sudah punya file layer namanya Kabupaten Jateng, kita bisa membuatnya melalui Quantum GIS yaitu dengan layer create layer ya. Jadi nanti ada view, ada view, ada new spatial dan sebagainya. Untuk new ini berarti apa namanya membuat file baru. Nah, ini layarnya tampilannya seperti ini. Nah, file name-nya seperti yang sudah kita bahas tadi, kita sudah mempunyai folder. Nah, di sini sudah punya folder SHP. Nah, filenya nanti akan kita taruh di sini. Kalau tadi sekolah ada di sini. Nah, kalau untuk permukiman nanti ada di sini. Oke, kita coba membuat filenya di sini. Nah, kita buat aja permukiman. Misalnya tadi gerobokan ya. Nah, kita save. Yang lain dibiarkan default saja, kecuali nama filenya. Filenya buat saja nama objek. Nah, ada ketentuan ya. Jadi untuk penamaan kolom di dalam tabel atribut itu maksimum 10 digit, 10 karakter ya. Jadi kita nggak boleh nama-nama. Nah, misalnya nama objek kita tulis name objek gitu ya. Name obj ya atau name objek. Lengthnya kita setting misalnya 250 saja, dimaksimalkan. Nah, seperti ini. Name objeknya sudah masuk satu. Kalau misalnya ketemu nambahkan lagi, misalnya keterangan. Nah, oh, belum muncul ya? Oke, siap-siap. Oke, sudah muncul ya? Oke, kita cancel aja dulu yang ini. Semoga belum tersimpan filenya permukiman. Oh, belum. Oke, aman. Kita mulai lagi bahwa yang pertama kita akan membuat sebuah layer untuk permukiman. Kita sudah tadi ambil sampel di gerobokan. Nah, pertama kita membuat layer, kemudian create layer, new shape file layer. Nah, yang pertama kita membuat file ini menyimpannya di dalam folder yang sudah kita siapkan. Jadi kalau tadi quantum di sini di SHP permukiman. Oke, kita ketik misalnya permukiman gerobokan. Nah, ini sudah kita simpan file name-nya. Yang lain, yang geometry type, ini kita tentukan bahwa untuk permukiman adalah poligon, maka kita harus pilih poligon ini. Nah, kalau titik nanti jadinya titik ya, kalau poin. Jadi ada poin, ada line string, ada poligon. Nah, kita pilih yang poligon. Nah, kita juga bisa menentukan atribut apa saja akan kita munculkan. Nah, sebagai contoh, atribut pertama adalah nama objek. Nah, karena maksimum dalam satu kolom ini 10 karakter, kita ketik harus kurang dari 10 karakter. Misalnya nama objek kita ganti dengan name objek gitu ya. Name obj artinya nama objek gitu ya.
Untuk karakter yang bisa diketikkan ini kan jenisnya text data ya. Text data itu string, kita ketikkan misalnya 250 karakter, kemudian kita tambahkan ke add to file list. Ini nama kolom pertama. Yang kedua misalnya kayak kita buat keterangan. Nah, 250 add to file list. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat luas, kita ketik luas, misalnya luasnya hektar gitu ya, jadi langsung saja hektar. Ini harus whole number atau decimal number. Jadi jangan string ya. Nah, kalau whole number berarti tidak ada desimal. Nah, karena kita pastinya ada luas yang di belakangnya ada koma, kita pakai decimal number. Nah, kita tambahkan lengthnya 20, saya kira cukup. Add to file. Nah, sudah terdapat 3 dan 4 ya, berarti ID-nya otomatis dibuat. Objeknya sudah ada string, kemudian keterangannya string, hektarnya bilangan real ya, bilangan real, panjangnya 20. Ini sama kalau teman-teman di database kan membuat seperti ini ya. Kita oke. Nah, sudah muncul permukiman gerobokan tapi masih kosong, belum ada filenya ya, belum ada objeknya. Tapi file ini sudah tersimpan di permukiman. Nah, ini ya, untuk satu file layer kalau di SHP itu minimal itu terdiri 4 sampai 5 file. Jadi di sini ada file DPF, PRJ, kemudian ada SHP, ada juga DWT namanya ya. Ada berapa file? Nanti bisa juga sampai 9 file tergantung create-nya seperti apa. Tapi minimal ini, dan tidak boleh ada yang satu nggak ada gitu ya. Kalau satu nggak ada, terhapus, otomatis tidak bisa dibuka. Oke, pemukiman gerobokan sudah tersimpan. Nah, bagaimana cara mendigitasinya? Nah, kita buat transparan dulu supaya mudah dikenali. Oke, permukiman gerobokan sudah siap untuk digitasi. Nah, untuk bisa didigitasi, kita harus mengaktifkan toggle editing ya. Nah, di sini ada toggle editing. Nah, atau di sini juga bisa langsung diklik di sini di atas ada toolbar gambarnya pulpen. Nah, ini bisa on off-nya di sini. Sebelah kanannya sudah muncul warna hijau ini untuk yang polygon. Kita klik. Nah, kita sudah bisa melakukan digitasi sekarang. Contohnya ini kita digit, kita mulai dari atas seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah muncul, begitu klik kanan gitu ya, muncul nih ID-nya berapa, name objeknya apa, misalnya name objeknya perumahan, keterangan dan lain-lain kita kosongin dulu. Nah, kita oke. Nah, ini sudah tersimpan satu file layer untuk pemukiman gerobokan, satu fitur ya. Nah, coba kita save, kita juga save, kita nonaktifkan toggle layernya. Ini kalau kita buka, nah sudah ada nih nama objek perumahan, ID-nya kita tidak tentukan, keterangannya hektar tidak kita tentukan. Karena untuk data spasial ini, data lain-lainnya bisa ditambahkan berikutnya gitu ya. Oke, kemudian seandainya kita ingin membuat satu lagi file, coba kita pilih yang agak luas gitu ya. Ini tadi seperti ini, pusat kotanya seperti ini, daerah sini. Nah, ini dia. Kita akan coba klik di sini. Kita buat kasar saja nggak apa-apa. Jangan lupa aktifkan dulu toggle editingnya. Nah, sehingga kalau sudah aktif seperti ini berarti sudah bisa melakukan editing. Kita klik sebelah kanan add polygon.
Nah, kita klik di sini. Nah, kita potong saja di sini biar tidak terlalu luas. Poin yang teman-teman apa namanya harus perhatikan di sini bahwa kemampuan mendigit ini apa namanya yang penting adalah bagaimana proses dari mendigitasi di dalam quantum di sini sampai dengan nanti masuk ke dalam WebGIS. Nah, itu yang harus teman-teman pahami nanti sampai akhirnya muncul di WebGIS. Nah, kita save, sudah ada 2 berarti kita, nah ini dia perumahan-perumahan semuanya. Jadi kita tidak lakukan unique name object. Nah, kalau kita lihat sudah ada dua titik, satu di sini, satu di sini. Ini adalah kalau kita mendigit langsung di Quantum GIS. Nah, bagaimana tadi kalau kita sudah mempunyai file KML yang didigitasi di Google Earth. Nah, kita kan sudah punya file KML ya. Nah, yang SMP. Nah, kita bisa lakukan drag langsung ke sini. Dari file SMP ini, kita drag langsung. Add layer. Kita zoom, kita aktifkan batas aplikasi. Nah, ini kira-kira lokasinya tadi ada di Brebes ya. Nah, ini tidak tampil dengan bagus karena masih KML. Jadi kita buat label simbologinya, kita perbesar pun sepertinya tidak tampil dengan baik gitu ya. Nah, kita selanjutnya supaya bisa di custom file SMP ini kita simpan ke dalam bentuk SHP. Ya, kita ekspor ya, save fitur S ke SHP, kita tentukan file name-nya. Nah, karena tadi adalah SMP ini bentuknya titik, maka SHP-nya kita ambil yang di sekolah ini tentang SMP. Nah, kita namakan misalnya SMP. Bisa huruf besar semua juga nggak apa-apa. Kalau yang sekolah sudah saya buat semalam. Nah, kita save. Oke, resize dan sebagainya kita default saja, tidak kita otak-atik. Oke. Nah, ini dia sudah mulai kelihatan. Ada 3 lokasi, karena terlalu kecil kita perbesar. Ini ada 3 ya. Jadi 3 itu tadi coba kita cek atributnya. Ada SMP Negeri 1 Paguyangan, SMP Negeri 1 Brebes, SMP Negeri 3 Brebes. Oke, ini sudah ada di Brebes. Kita punya digitasi titik. Kemudian di Grobogan tadi kita punya digitasi perumahan atau permukiman. Nah, untuk sampel yang selanjutnya yang ketiga adalah lain, itu juga nanti ada di YouTube ya, ada di YouTube, teman-teman bisa akses di sana. Linknya nanti saya share. Itu untuk jalan. Nah, untuk yang titik dengan yang poligon itu saya kira bisa teman-teman pahami dan nanti juga ada video tutorialnya juga. Oke, baik teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas ini. Google Earth ya. Oh, untuk ini ya. Jadi ini di luar konteks kita ya, berarti ya. Jadi menambahkan fitur jalan, misalnya Mas Denny punya lokasi yang seharusnya ada jalannya, tapi sekarang di Google tidak tergambar gitu ya? Gitu nggak maksudnya Mas?
Setahu saya itu bisa dilakukannya bukan di Google Map ataupun di Google Earth, tapi di OpenStreetMap. Di OpenStreetMap, Mas, kalau itu. Kalau di apa? Kalau tidak di OpenStreetMap, itu kita misalnya kita yang membuat gambar ini di Google Earth itu, misalnya kita akan membuat namanya kita folder jalan gitu ya. Oke, kita coba menuju desa di daerah saya, di daerah Sirampok. Ini kalau defaultnya, apakah semua jalan sudah muncul? Nah, misalnya ada jalan gitu ya, Mas, tapi tidak ada muncul di, oh sudah ada nih, sebentar. Kita cari yang tidak ada. Apa yang salah gitu ya, kadang-kadang kan jalannya tidak pas. Misalnya, nah ini dia ada jalan. Nah, ini kalau di Google Earth ini bisa kita buat gitu ya di jalan ini. Kemudian add path ya, path ini. Jadi ada titik place mark itu untuk poin atau titik. Kemudian ada polygon, ada add path, ini add imagery overlay, ini recordingnya. Nah, kita pakai ini. Coba ya kita cek. Nah, seperti ini. Oke, nah ini tersimpan di sini Mas Denny. Tetapi ini tidak bisa masuk ke database-nya si Google Map atau Google Earth, Mas. Nah, harus di OpenStreetMap. OpenStreetMap itu adalah komunitas seluruh dunia ya. Jadi bisa berkontribusi di sana, bisa mendigit bangunan, bisa mendigit sungai, jalan apapun, itu bisa. Cuma ada ketentuannya. Nah, Mas Denny bisa ini coba pelajari di sini OpenStreetMap. Ini daftar, nanti ada ketentuannya kok. Nah, ini ada pelajari dan sebagainya. Sebelah kanan ini ada fasilitas-fasilitasnya. Nah, cuma kita di sini tidak membahas sampai ke sana dulu, Mas Denny. Kita ke WebGIS dulu, karena ini nanti materinya dipelajari sendiri saja gitu ya. Oke, ada yang lain mungkin? Pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, ini tadi kan sudah saya tampilkan eh, apa namanya? Saya stop ini dulu.